Halo para sobat, back to again dengan saya Andrew Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana nih kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Di konten kali ini saya ingin membahas sebuah aksi yang cukup seru para sobat. Bagaimana tidak, seorang pemuda yang hanya usianya belasan tahun ini bisa mengecoh kepolisian hingga 2 tahun lamanya. Dalam aksi dia pembobolan rumah, pencurian pesawat dan kapal, belum lagi pemalsuan identitas. Bagaimana kisahnya? Inilah kasus Colton Harris Moore. Harris ini lahir pada 22 Maret 1991 dari pasangan Pamela dan juga Gordon Moore. Masa kecil Harris ini terbilang tidak baik-baik saja. Ketika balita saja dia sudah harus ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya ini adalah seorang narkoboy. Otomatis hak asuh Harris ini jatuh kepada ibunya Pamela. Pamela ini ternyata seorang alkoholik dan belum lagi karena dia harus membesarkan Harris seorang diri, belum lagi beban finansial dan lingkungan sekitar yang mencari pekerjaan itu cukup sulit para sobat. Mereka berdua ini harus tinggal di sebuah trailer renyot. Pada usia 7 tahun, Harris ini seringkali kabur dari rumah dan pergi ke dalam hutan, berhari-hari lamanya tidak pulang. Terus gimana nih cara Harris bertahan hidup di dalam hutan, apalagi berhari-hari? Tidak perlu risau, tidak perlu panik, apalagi cemas. Harris ini adalah anak yang pintar. Ia membobol rumah-rumah orang, mengambil makanannya, serta perlengkapan berkemah. Harris ini pertama kali dihukum pada usia 12 tahun dan masuk ke dalam panti rehabilitasi remaja. Terus, apakah Harris ini tidak bersekolah? Harris ini ada bersekolah. Dia bersekolah di Stanwood Middle School dan akhirnya pindah ke Lincoln Hill Alternative School. Tapi di daerah yang sama. Kelakuan Harris ini tidak pernah berubah. Hingga akhirnya ketika dia kelas 9, ia akhirnya sering sekali bolos dan ujung-ujungnya putus sekolah. Layanan perlindungan anak pun ada mampir ke rumah Harris dikarenakan ada dugaan penelantaran anak dan penganiayaan terhadap Harris yang akhirnya Harris dipindahkan ke panti asuhan sementara. Aksi kriminal Harris ini semakin parah hingga kepolisian mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Harris pada 14 Juli 2006. Tahu dikejar polisi, Harris ini masuk lagi ke dalam hutan makin jauh, membuat perkemahan tersembunyi. Untuk bertahan hidup masih sama nih, membobol rumah, mengambil makanan dan perlengkapan. Beberapa rumah ini memiliki komputer. Digunakan Harris ini untuk mempelajari cara membuat identitas palsu, cara membuat kartu kredit atas nama pemilik. Kartu kredit ini digunakan untuk membeli makanan dan perlengkapan, bahkan membeli night vision untuk menghindari kejaran polisi para sobat. Wow. Hebat sekali ya si Harris ini, umur belasan tahun tapi sudah pandai dia. 9 Februari 2007, akhirnya Harris ini berhasil ditangkap setelah 6 bulan lari-larian dari kejaran polisi. Ia pun didakwa dengan 23 dakwaan, dengan sebagian besarnya pastinya pembobolan rumah dengan 3 tahun tahanan di Grand Hill School dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi. Harris ini akhirnya tobatlah, berperilaku baik selama di penjara, menjadi narapidana teladan. Akhirnya sipir-sipir situ merasa, aduh, kayaknya Harris ini sudah berubah lah, gak macam-macam lagi lah. Masa depannya masih cerah, masih panjang. Ya sudahlah, kita pindahkan aja si Harris ini ke Griffin Home dengan tingkat keamanan tingkat minimum lah. Dia kan sudah baik-baik juga di sini kan. Ya sudahlah, pindah. Nah, butuh waktu 2 bulan saja Harris ini berhasil keluar dari situ dengan melompati jendela kamar yang tidak terkunci pada 29 April. Yang ternyata
Perilaku Haris selama ini adalah tipu muslihat dari dia, dan seketika itu dia menjadi DPO, orang yang dicari polisi. Otomatis kasus Haris ini viral nih di berita-berita dan di media. Terkenal lah si Haris ini. Setelah berhasil kabur dari Griffinhope, Haris ini mencuri sebuah mobil dan pergi ke Pulau Kamano melanjutkan aksinya lagi. Merasa tidak aman lagi di Pulau Kamano, akhirnya Haris ini pergi pada Agustus 2008 dengan mencuri sebuah kapal berlayar ke Pulau Orcas yang dekat dengan Pulau Kamano. Otomatis kepolisian Pulau Orcas ini menerima berbagai laporan tentang pembobolan rumah yang sudah pasti pelakunya Haris. Pada 12 November 2008, Haris ini sudah tidak nyaman lagi di Pulau Orcas karena dicari-cari polisi lah pasti ya, polisi Pulau Orcas. Akhirnya Haris ini mencuri sebuah pesawat dari sebuah hanggar, pesawat Cessna 182 bermesin tunggal yang ia terbangkan ke Indian Yakama. Terus kok Haris bisa ya menerbangkan pesawat, padahal kan dia belum pernah menerbangkan pesawat nih. Nah, itulah Haris ini membaca buku panduan penerbangan, menonton DVD instruksi penerbangan, dan dulu masa kecilnya si Haris ini berjam-jam memainkan diskroskop flight simulator. Wow, ini nih namanya nih modal nekat ya, secara otodidak ya. Setelah pencurian pesawat itu, Haris ini sering sekali lari sana lari sini, pindah sana pindah sini untuk menghindari kejaran polisi, dan akhirnya ia ini kembali lagi ke Pulau Kamano pada Mei 2009. Dan nekatnya lagi, si Haris ini pada 19 Juni 2009, ia ini berani sekali loh membobol rumah seorang deputi kepolisian, mencuri telepon selularnya, pistol, dan juga amunisi. Wow, ini bocah edan ini. Pokoknya sepanjang 2009 ini, pola Haris ini selalu berpindah-pindah. Mulai dari pencurian pesawat, Cirrus SR-22 dari sebuah bandara umum San Juan, diterbangkan ke Pulau Orcas, dari Pulau Orcas mencuri lagi sebuah kapal, dilayarkan lagi ke ke Point Robert. Pernah nih seorang wartawan ini menanyakan ke bapaknya si Haris ini, si Gordon kan, Pak, gimana tanggapan Bapak tentang aksi anak Bapak atas aksi dia pembobolan rumah dan pencurian pesawat, kapal, dan sebagainya, Pak? Wah, saya nih sebenarnya bangga loh dengan anak saya. Saya sebenarnya mau menyekolahkan dia ke sekolah penerbangan, tetapi sepertinya itu tidak perlu. Wah, Bapak macam apa itu? Cuman sih ya, emang si anaknya pintar ya. Cuman pintar dengan tingkah laku yang tidak baik ya, jangan ditiru teman-teman. Polisi pun pusing loh, pusing sebagai polisi. Kejar Haris kagak dapat, kasus tumpuk, pembobolan rumah di mana-mana. Akhirnya polisi ini ya meminta tolonglah kepada FBI nih. Wah, FBI nih yang turun tangan nih. FBI ini memberikan kurang lebih $10.000 kepada siapapun yang memberikan informasi seputar Haris. Akhirnya Haris ini tertangkap pada 11 Juli 2010 berkat serangkaian informasi yang diterima polisi. Wah, akhirnya polisi dapat juga. Pesta lah nih, pesta. Haris ini dihukum 6 tahun penjara dan bebas lagi 2 September 2016. Kisah sepak terjang dalam pelarian Haris ini seru ya, para sobat ya, seru ya. Nah, ia menjual hak kisah hidupnya ini kepada 20th Century sebesar $1,4 juta. Yang pastinya 1,4 juta ini dibayarkan kepada negara atas aksi-aksi dia sebelumnya, para sobat. Jadi ya seru sih aksinya nih. Dia dapat duit, cuman duitnya juga melayang untuk bayar denda. Hidup Haris ini setelah keluar dari penjara, ia sekolah penerbangan, mendapatkan lisensi penerbangan, dan akhirnya dia
bisa menerbangkan pesawat lagi secara legal karena dia menyukai penerbangan, Pak Sobat. Gimana nih kisah si Haris ini? Pastinya seru dong. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Andri Wijaya. Salam, ciao.